nama Yesus kami berdoa bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Selamat sore saudara, Tuhan Yesus berkati. Ya, Halo. mungkin banyak yang baru pulang dari kerja, ya mungkin baru mau kerja nantinya saudara, tapi saudara beribadah dulu. Wah, luar biasa. Ya, saya tahu saudara hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ya, pandemik ini membuat orang, tadi saudara sudah dengar voice Pentecost ya. Bagaimana kita bisa bersikap saudara sekalian dalam masa-masa pandemik ini? Apakah kita compromise dengan keadaan sekitar kita? Apakah kita sudah menghilangkan nilai-nilai ketuhanan kita, saudara, kekristenan kita, saudara sekalian, sehingga kita bisa bertahan hidup? Apakah bertahan hidup harus meninggalkan Tuhan, saudara, dalam akhir-akhir ini? Oleh karena itu, saudara sekalian, ya saya senang kalau saudara-saudara semua dari tempat ini, ya baik mungkin yang pertama kali datang, ya puji Tuhan, haleluya, welcome. Kami sangat menerima saudara untuk bergabung bersama keluarga BCP. Atau yang sudah setia, ya saya sama semangat lagi. Ya, karena apa saudara? Karena kita semua sudah berkomitmen. Ya, rumah kita hanya sementara di dunia ini saudara, tetapi rumah sebenarnya ada di surga. Oleh karena itu, mulailah hari ini menyisakan waktu yang berharga ya, bukan waktu yang mungkin bagi saudara tidak berarti lagi. Karena kalau waktu yang sudah sisakan tidak berarti, saudara, itu artinya saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara menyisakan waktu yang terbaik, mungkin hari ini saudara ingin istirahat karena baru pulang kerja capek, tapi saudara berikan waktu untuk Tuhan. Karena saudara tahu tanpa Tuhan, saudara tidak mungkin bisa bertumbuh dalam iman. Oh, luar biasa. Saudara, hari ini kita mau bicara mengenai hati yang berubah, saudara. Ya, kita sudah banyak bicara mengenai hati, tetapi kenapa akhir-akhir ini Tuhan banyak bicara mengenai hati? Ya, dalam 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saudara, saya sudah bicara mengenai hati yang keras. Tapi hari ini Tuhan ingin bicara mengenai bagaimana kita bisa mengubah hati kita. Hati kita tidak hanya keras, saudara, tetapi ada juga yang memiliki hati yang tidak tulus, hati yang pelit, hati yang kikir, hati yang tidak murah hati. Ada juga hati yang tidak tulus, saudara, hati yang mungkin tinggi hati, saudara. Ada juga hati yang penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Oleh karena itu kita banyak bicara mengenai hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Bahkan di Alkitab dikatakan apa, saudara? Jika kau melihat ke air, kau akan tampak wajahmu. Begitu pula hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu saudara sekalian, hati begitu penting. Ya, oleh karena kita menjaga hati kita, maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22, saudara sekalian. Ya, 1 Tesalonika 5, saudara, ya, ayat 17 sampai 22. Ya, saudara boleh tandai ayat ini, nanti saudara bisa refleksikan kembali di rumah. Ya, pada saat mungkin sebelum tidur ya, atau besok mau berangkat kerja. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, ayat ini singkat, mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Wow, luar biasa. Ayat ini sungguh menguatkan. Mungkin beberapa dari saudara sudah sering menggunakan ayat ini sebagai reference, saudara. Ya, ketika saudara punya masalah, ketika saudara sedang bergumul, ya, saudara tetap baca ayat ini, saudara, memberikan kekuatan baru. Saudara, hari ini kita mau bicara mengenai hati yang berubah. Ya. Di Amsal dikatakan demikian, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal banyak bicara mengenai hati, karena ini adalah kitab untuk kebijaksanaan, ya, wisdom, banyak wisdom di sana, saudara. Di mana saudara dikatakan juga tadi saya katakan, ya, kalau kita berkaca kepada air, kita lihat wajah kita. Tapi kalau hati kita ini mencerminkan, saudara, siapakah kita? Nah, saudara, apa itu hati? Ini saya sudah bicarakan berkali-kali, saudara, ya. Tapi saya mengulang bahwa supaya kita nggak salah persepsi. Kadang-kadang hati itu kita selalu tunjuk di dada, saudara. Waduh, sakitnya di sini, ya. Sakitnya di sini nih, Pak. Ya, kalau saya dihianati, saya ditusuk dari belakang, difitnah, sakitnya tuh di sini, Pak. Ya, saya ditinggal oleh pacar saya, Pak. Aduh, sakitnya di sini, Pak. Saudara, sebenarnya hati itu bukan di dada. Dada itu cuma refleksi daripada hormon, saudara, dopamin atau adrenalin yang keluar karena kita punya emosi digerakkan oleh otak kita, di amigdala kita, saudara. Itu pusat daripada segala emosi kita. Jadi ketika kita sakit hati, ketika patah hati, saudara, itu ada hormon yang membuat kita menggerakkan semua otot-otot kita sehingga sakit perasaannya, saudara.
Tapi sebenarnya semua itu ada di otak, saudara sekalian. Pusat emosi kita, baik itu baik, buruk, ya sakit hati, benci, dendam, kepahitan, semuanya ada di otak. Ya di sini di amigdala, saudara sekalian. Jadi jangan salah persepsi. Jadi ketika saudara merekam sesuatu yang baik, itu akan terikot semua di amigdala saudara. Ya saudara mungkin melihat orang tua saudara akur, harmonis kehidupannya. Maka ketika nanti saudara bangun keluarga, saudara akan mencontoh yang sama. Itu adalah pusat emosi saudara. Kalau saudara melihat keluarga saudara, orang tua saudara sering berantem, orang tua saudara mungkin bercerai, saudara memiliki ketakutan untuk berumah tangga. Ini adalah hal yang lumrah. Karena setiap memori negatif atau memori positif akan terekam di amigdala itu, saudara. Nah oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan mau belajar mengajarkan kita pada malam hari ini. Bagaimana ya otak kita yang sudah terekam begitu banyak hal, baik negatif maupun positif, kita bisa restart, saudara. Kita bisa coba untuk refresh. Kita bisa brainwash, saudara sekalian. Kita kuras itu otak, saudara. Ya, ini kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita bisa kuras sehingga saudara menjadi pribadi yang benar-benar baru. Karena Tuhan berkata apa? Aku memberikan kamu hati yang baru, bukan hati yang keras, tetapi hati yang taat. Oh, luar biasa. Siapa di sini yang nggak mau taat sama Tuhan? Saya percaya orang yang datang pada sore hari 23 orang ini, saudara, semua mau taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita taat, upahnya surga, saudara. Tapi kalau kita menentang Tuhan, saudara tahu upahnya kematian. Upahnya neraka, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita harus memutuskan. Warga BCP Manila, saudara sekalian, harus memutuskan. Kita mau ke surga, saudara. Kita ini semua dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan untuk terlempar dari kerajaan Allah masuk ke dalam neraka. Kita nggak mau begitu, saudara. Untuk apa gereja berdiri? Untuk apa ada agama? Untuk apa Kristus datang jauh-jauh dari sorga menjadi manusia dan mati di atas kayu salib kalau kita semua juga masuk neraka? Oleh karena itu, saudara, tugas gereja tidak lain tidak bukan adalah mengantar jemaat ini selamat sampai ke sorga. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita dengar pada hari ini, catat dengan baik-baik. Kita coba terapkan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang kau dengar dan kau lakukan, kau seperti mendirikan rumahmu di atas batu. Ketika badai datang tidak mungkin tergoncang. Mau ditipu oleh iblis, mau ada penyesatan, mau ada orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikan fakta, kau tidak akan bergoyang. Karena kau kuat, saudara, di atas batu. Tapi ketika kau mendengar firman Tuhan, tapi kau mengabaikannya, saudara, seperti kau apa? Penabur yang menabur di tanah berbatu-batu atau di tengah jalan. Itu akan diambil oleh iblis dan tidak akan berakar dan akan mati, saudara sekalian. Tidak akan pernah berbuah, tidak akan pernah bertumbuh di dalam hidupmu. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana mengubah hati, karena dari hati terpancar kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, kita lihat apa sih akibatnya kalau hati yang rusak. Habel dan Kain, saudara tahu cerita ini. Kain memiliki hati yang rusak, saudara. Dia iri kepada Habel. Persembahan yang diberikan oleh Habel dikenan oleh Tuhan. Tapi persembahan yang diberikan oleh Kain tidak dikenan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bunuh adiknya, saudara sekalian. Karena cemburu, karena iri hati. Ya, baik-baik. Kalau kau saudara menyimpan iri hati dendam, ya, kepada suami saudara, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak saudara, kepada teman. Ingat baik-baik, saudara sekalian, kalau kau tidak bisa mengampuni, itu akan membawa dampak yang luar biasa busuk di dalam hidupmu. Sampai yang kau simpan di dalam hatimu, saudara sekalian, one day, ya itu akan membusuk, akan bau, saudara sekalian. Sehingga ketika kau berkata-kata, bukan kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang positif, tetapi kata-kata yang penuh dengan cercaan, kata-kata yang penuh dengan makian, kata-kata yang penuh dengan kecurigaan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara, ketika hatimu manis, ketika hatimu baik, ketika hatimu lembut, saudara sekalian, maka kata-katamu juga positif. Kata-katamu menyejukkan, kata-katamu tidak membuat orang marah atau mengadu domba, saudara sekalian. Inilah yang terjadi. Saudara ingat Yusuf. Hati saudara-saudaranya, saudara, begitu busuk. Dia tega untuk membunuh Yusuf. Bahkan dia menjual akhirnya, saudara, ke orang Mesir. Walaupun itu semua termasuk di dalam rencana Allah. Tapi saudara, hati yang busuk itu dari saudara-saudaranya. Saudara kandung. Anak yang ke-11, saudara sekalian. Dianiaya, dijual, saudara sekalian. Karena dia apa? Karena dia disayang oleh orang tuanya. Karena dia disayang oleh Yakub. Yang ketiga, saudara sekalian, hati yang kikir, hati yang pelit. Dikatakan di Paulus, saudara, hati yang pelit tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu pula dengan Ananias dan Safira. Dia jual tanah. Dia berbohong kepada Petrus, saudara sekalian, bahwa dia jual dengan sekian harganya. Padahal Petrus tahu, saudara, Roh Kudus sudah bilang kepada dia. Berapa sebenarnya Ananias dan Safira menjual tanah? Kenapa dia berbohong? Padahal itu adalah tanahnya sendiri. Kalau dia mau berkata jujur, saudara sekalian, aku jual 10.000 peso misalnya.
Aku berikan kepada Tuhan 5.000 peso. 5.000 aku tahan. Itu pun jadi hak milikmu katanya. Kenapa kau harus berbohong? Apa akibatnya saudara dari hati yang pelit dan hati yang kikir? Dia mati saudara. Ananias suaminya dan Safira istrinya mati pada saat yang bersamaan. Karena mereka mendustai Roh Kudus. Saudara, inilah akibat fatal daripada hati-hati yang rusak. Kalau saudara masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci saudara sekalian, ingat baik-baik apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di pengadilan sorga nanti. Saudara, kau harus lepaskan sebelum kau kembali kepada pengadilan sorga. Karena kau akan dicatat saudara apa yang kau masih dendam. Dan maka dikatakan kalau kau tidak bisa mengampuni, maka jangan harap Tuhan mau mengampuni segala dosa. Apakah kau mau berdoa? Tuhan ampunilah aku karena aku tidak bisa mengampuni. Begitu saudara. Ya, kadang-kadang ada lagu seperti itu saudara. Karena saya tanya juga ini penciptanya benar nggak lagunya? Tuhan ampunilah aku karena aku tidak bisa mengampuni. Ya, ini membalik-balikan fakta saja saudara. Tapi sudah jelas bahwa kau tidak mengampuni maka Tuhan tidak bisa mengampuni. Hati-hati saudara, hati yang rusak berakibat fatal dalam hidup kita. Mungkinkah kita mengubah hati kita saudara? Jika jawabannya iya, maukah kau melakukannya? Jika kau mau melakukannya, bagaimana dan berapa lama kita rela untuk melakukannya? Tadi dikatakan di Voice Pentecost, gaya hidup berubah itu pun jangka waktu, saudara. Apalagi karakter. Ini karakter, saudara sekalian. Hati kita membentuk karakter kita, saudara. Dari kecil kau dididik menjadi anak yang disiplin. Kau melihat orang tuamu disiplin, bangun pagi, dia siap-siap kerja, mamamu juga begitu. Kau tumbuh menjadi anak yang disiplin. Tapi kalau kau saudara lahir di keluarga yang tidak disiplin, bapamu kerja juga malas-malasan, mamamu juga kerja seadanya, kau pun tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Apa yang terekam di dalam matamu akan terekam di otakmu saudara. Dan itu akan membentuk hatimu saudara sekalian. Menjadi seperti apakah engkau. Oleh karena itu saudara, sangat tidak mudah merubah hati. Kalaupun bisa, maukah kau melakukannya? Tuhan nanya begitu, maukah kau melakukannya kalau itu bisa? Kalau itu kalau kau mau, kau berniat, kau relakah ada proses dalam hidupmu? Kau tidak bisa berharap, oke, aku ikut Tuhan. Aku mau diubah, hari ini aku berubah, besok aku jadi orang yang baru. Aku tidak lagi sakit hati, aku tidak lagi dendam. Gak bisa begitu, saudara. Semua butuh proses. Tuhan ada mujizat, yes benar. Tuhan bisa membuat mujizat, mengubah hatimu dalam sedetik, saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak pernah kerja selalu caranya begitu, saudara. Cuma kepada orang-orang tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam momen-momen tertentu saja Tuhan melakukan itu. Tapi Tuhan senang proses. Tuhan tidak senang sesuatu yang instan. Tuhan tidak senang sesuatu yang karbitan, saudara sekalian. Kau dikarbit dari orang yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, saudara. Tuhan nggak mau begitu. Dalam masa-masa tertentu, yes, Tuhan akan berikan mujizat untuk menolongmu. Tapi tidak untuk setiap saat kau jadi karbit. Dikarbit oleh Tuhan. Enggak, saudara. Oleh karena itu butuh proses. Kalau kau pun mau melakukannya, kau relakan, kau siapkan, kau diproses. Supaya kau menjadi berlian, saudara sekalian. Dibersihkan, menjadi berkilau di sekitar, bagi orang-orang di sekitar. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berjuang mengubah hati. Ada 4 hal yang saya catat di sini, yang penting untuk kita pelajari, saudara. Kalau saudara rela untuk mengubah hati, yang pertama adalah belajar untuk berdoa, tidak jemu-jemu, saudara. Pak, saya sudah berdoa, Pak. Puluhan tahun, saya masih jadi orang yang sama. Pak, saya sudah berdoa, udah bosen saya berdoa. Saya bilang, Tuhan ubah hatiku, Tuhan berikan aku pengampunan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengampuni, Tuhan berikan aku hati yang lembut. Aku udah berdoa, tapi gak ada jawaban Tuhan. Ingat di Lukas 18 ayat 7 dikatakan demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ada 3 hal yang saya mau katakan ketika saudara belum dijawab doa saudara. Pertama, saudara sekalian, Tuhan tahu saudara sekalian dan hanya tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan hanya tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan hanya tahu memberikan yang terbaik untuk itu yang harus kita camkan baik-baik. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Itu harus kita lakukan, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, dia tahu saudara sekalian kapan waktunya dia memberikan hal yang terbaik dalam hidup saudara. Yang ketiga, dia mau dan mampu melakukannya itu. Saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Kalau hari ini belum terjadi dalam hidupmu, hal yang simple yang kau inginkan, Tuhan, aku bukan meminta yang aneh-aneh, aku ingin merubah hatiku. Tapi kenapa Tuhan belum bekerja dengan dahsyat luar biasa? Saudara, bangsa Israel butuh 40 tahun untuk mengubah satu generasi. Gak gampang.
Kenapa dia butuh 40 tahun? Orangnya tegar tengkuk. Sehingga satu generasi harus hilang, harus ada generasi yang baru. Ini suatu proses, saudara sekalian. Kau tinggal di dalam keluarga yang mungkin berkata-katanya selebor, saudara sekalian. Mungkin kata-katanya sembarangan. Ngomongnya keluarnya macam-macam, saudara. Kalau kau kerja ataupun tinggal di dalam keluarga seperti itu, ataupun tinggal di dalam lingkungan seperti itu, kau akan tumbuh jadi orang seperti itu. Perkataanmu juga selebor, perkataanmu juga tidak terukur, perkataanmu juga tidak terarah, perkataanmu menyakitkan, perkataanmu membuat orang lain diadu domba. Ini terjadi, saudara sekalian. Oleh karena itu kau harus terus berdoa, tidak jemu-jemu. Tuhan mengajarkan kita, jangan berdoa hanya sekali, 2 kali, jangan berjemu-jemu. Satu hari Tuhan pasti akan tolong, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau kita mau berubah, saudara sekalian, harus ada keinginan atau motivasi untuk berubah. Ingat baik-baik saya katakan apa, saudara? Kita belajar ini untuk membrainwash, menguras otak kita. Gak gampang. Otak yang tadinya sudah penuh dengan segala macam hal-hal positif maupun negatif, kita harus kuras. Kita harus kita bersihkan sampai ke sela-selanya, saudara. Sampai tidak ada lagi, saudara, hal-hal yang membuat kita ragu untuk ikut Tuhan. Ragu untuk merubah hati kita. Nah, kita perlu di brainwash, oleh karena itu perlu motivasi yang tinggi untuk itu. Kedua, Tuhan bisa merubah hati. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati. Dia bisa mengeraskan Firaun. Dia juga bisa melembutkan hatinya Paulus. Oleh karena itu, saudara sekalian, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Bukan yang lain-lain, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kalau kau minta hati yang baru kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan jawab. Berseru tanpa jemu-jemu kepada Tuhan agar Ia mengubah hati kita. Tuhan mengabulkan doa. Saudara percaya nggak Tuhan mengabulkan doa? Berapa banyak doa yang sudah dikabulkan Tuhan dalam hidup saudara? Pak, tapi ada beberapa hal yang belum dikabulkan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, mungkin bukan itu yang terbaik untuk engkau. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk engkau. Dan Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk engkau. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini kita harus berdoa. Agar hati kita berubah. Tadi saudara sudah lihat akibat fatal daripada hati yang jahat. Akibat fatal dari hati-hati yang tidak mengikut kehendak Tuhan. Hati-hati, saudara sekalian. Jangan bicara, wah nanti masih lama Pak hidupku. Nanti masih lama Pak, aku masih mau hidup bersenang-senang di dunia ini. Aku tidak mau terikat. Kemarin kita bicara, saudara, di dalam pool. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Ya, kita nggak pernah tahu, saudara, besok kita bisa dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Ya, mungkin hari ini kita bisa dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi apa yang sudah kita persiapkan dalam hidup kita? Apakah kita bergantung kepada apa yang kita miliki? Sehingga kita merasa nyaman. Dalam masa-masa pandemik ini, saudara, fokus kita bisa berubah. Orang yang memiliki banyak harta, fokusnya bisa kepada harta. Karena dia lihat, orang saat ini susah mencari pekerjaan, susah, bisnis banyak yang bangkrut, saudara. Orang yang punya harta bilangnya apa? Tenanglah jiwaku, karena hartaku berlimpah-limpah. Betul nggak, saudara? Orang yang punya harta banyak, apakah bisa berpikir, terima kasih Tuhan, karena hartaku berlimpah-limpah. Kalaupun hartaku habis, tapi asalkan aku memiliki Engkau, itu sudah cukup. Bisa nggak begitu, saudara? Nggak. Coba pikirkan baik-baik. Orang yang berkelimpahan harta, dia pegang itu erat-erat itu hartanya dalam masa-masa pandemik ini. Bahkan banyak juga orang yang pelit, saudara, dalam masa-masa pandemik ini. Seharusnya mereka mulai menyalurkan, saudara, karena berkat itu harus disalurkan. Tapi banyak juga orang yang mengkip. Karena apa? Masa-masa susah. Saudara lihat di India apa yang terjadi. Dalam masa-masa seperti itu, saudara, uang sudah tidak ada artinya. Banyak orang bergelimpangan tidak punya oksigen, padahal oksigen murah harganya. Lucu, saudara. Kita nggak perlu bayar oksigen. Kita menghirup udara nggak pernah bayar sama Tuhan. Dari dulu kita kecil sampai sekarang. Saudara pernah bayar nggak? Berapa banyak kalau Tuhan mau mengukur, kau harus membayar. Ya setiap sedot, saudara, 1 peso. Berapa banyak saudara sedot dari masa kecil sampai sekarang. Nggak mampu bayar, saudara sekalian. Kita punya banyak harta pun nggak mampu bayar. Oleh karena itu kita dikasih gratis. Tapi saudara lihat, uang pun tidak akan menjadi berharga ketika kita sedang dilanda oleh pandemik ini. Saudara punya uang begitu banyak pun tidak berharga. Kau tidak bisa membeli oksigen, saudara. Kau tidak bisa membeli tempat di rumah sakit. Kau tidak bisa juga membeli dokter, saudara sekalian. Ya, betapa kaya pun engkau, saudara. Banyak orang mengungsi, saudara, dari India pergi ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Mereka pun ditolak. Mereka bukan punya negara, saudara sekalian. Mereka nggak bisa masuk seenaknya mereka. Jadi punya uang banyak pun. Saya punya uang 1 triliun. Mungkin kau bisa membeli beberapa orang, tapi kau tidak bisa membeli satu negara, saudara. Oleh karena itu, saudara, uangmu juga tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, saudara, untuk mengubah hati kita, kita perlu Tuhan.
Kita nggak bisa pakai uang, kita nggak bisa pakai kekuasaan, kita nggak bisa pakai ketenaran kita, kehormatan kita. Kita butuh Yesus untuk mengubah hati kita, supaya hati kita menjadi baru, supaya hati kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kamu yang kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah permintaan kita kepada Tuhan. Berikan kami hati yang baru, Tuhan Yesus. Biarlah hatiku ini hanya terikut hal-hal yang positif, sehingga hatiku berkenan di hadapan-Mu, sehingga hatiku tidak busuk, sehingga hatiku tidak jahat, sehingga orang-orang di sekitarku bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Itu Tuhan, itu yang diharapkan, supaya kita menjadi seperti Yesus. Bagaimana kita menjadi seperti Yesus? Kalau hati kita busuk, hati kita jahat, hati kita tinggi hati, kita nggak bisa rendah hati, kita selalu berpikir hal-hal yang cabul, kita selalu berpikir hal-hal yang tidak baik, kita berpikir hal-hal yang membuat orang kecewa, membuat orang menderita. Nggak bisa, saudara. Kita harus memiliki hati yang benar-benar kudus dan murni dan tulus di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hatimu. Maukah saudara Tuhan mengubah hari ini hatimu? Karena saya percaya kita diciptakan baik adanya, saudara. Tidak ada orang yang lahir, saya mau jadi penjahat, saya mau jadi mafia, saya mau jadi gangster, saya mau jadi pembunuh. Ada saudara yang lahir seperti itu? Saudara yang datang di tempat ini, saya percaya saudara ingin menjadi orang yang baik. Orang yang baik butuh hati yang baik, saudara. Oleh karena itu kita berjuang untuk memiliki hati yang baik. Biar kita menjadi cerminan. Banyak kekristenan saat ini tidak menjadi cermin, saudara. Banyak orang Kristen kata-katanya kasar di Facebook, kata-katanya kasar di Instagram. Dia posting-posting hal yang tidak benar, saudara sekalian. Hatinya sudah cabul, hatinya penuh dengan intrik-intrik politik, hatinya jahat, hatinya busuk, hatinya ingin menguasai, hatinya serakah. Saudara, kalau kita menjadi seperti itu, kita bukan murid Yesus. Kita harus lepaskan segala keinginan duniawi, baru kita bisa menjadi murid Yesus. Hati kita baru bisa diperbarui. Kita nggak bisa simpan mamon dan Yesus ada di dalam hati kita, saudara. You choose Jesus or you choose kita harus pilih Yesus atau pilih kekayaan. Kalau kau pilih Yesus, Tuhan memberikan kekayaan. Tapi kalau kau pilih kekayaan, kau kehilangan Yesus. Kau pilih mana? Kadang kala orang lupa, saudara sekalian. Kita pilih Yesus, tapi hidupnya begitu ya. Orang Kristen katanya terkukung, terpenjara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus jadi orang baik. Padahal saudara, ketika kita ikut Yesus, kita bebas. Kita diberkati. Kita berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Kita lupa itu, saudara. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kau yang sudah baik, teruslah baik. Tanamkan kembali hatimu. Kuras terus. Uji terus hatimu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi lebih pribadi yang murni. Hatimu mengkilat. Hatimu berkilau seperti emas dan permata, saudara sekalian. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kau kembali ke rumah Bapa, kau sudah berserah. Terima kasih Tuhan, karena kau telah membentukku seperti apa mau. Kalau kau tidak memiliki hati yang jahat, saudara, kita mau mati pun kita takut. Kita mau kemana ya? Mau ke surga atau ke neraka? Saudara lihat banyak orang yang mati takut. Hidupnya itu, mukanya itu nggak cerah. Mukanya itu penuh dengan kekhawatiran. Karena dia tahu malaikat maut yang menjemput dia. Tapi kalau kita mati dalam Yesus, malaikat-malaikat Yesus yang menjemput kita. Makanya mukanya ceria, mukanya cerah, bersinar, dan senyum, saudara sekalian. Mana yang kau mau pilih? Semua ada di dalam tangan kita, saudara. Hatimu yang akan bisa memilih. Yang kedua, saudara, mengucap syukur dalam suka dan duka. Di 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Cuma 1 orang yang datang kembali kepada Yesus dan berkata, terima kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kemana lagi 9 orang itu, saudara? Kenapa dia nggak kembali? Satu hal, saudara, ada hati yang bersyukur di dalam orang itu. Yang kembali itu, saudara, ternyata adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dianggap kafir, orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi, tapi dia berbalik, dia menyembah kepada Allah Yahudi. Saudara, ini adalah mengenai hati yang bersyukur. Mungkin 9 orang itu berkata, ya ini mah juga dia pengen sembuh. Ini mah bukan karena Yesus, sebentar lagi juga sembuh. Kedua, saudara, ya semua nabi juga bisa melakukan hal yang seperti ini. Saya tunggu nih ya, mungkin sembuhnya benar-benar sembuh atau nggak sembuh nih. Masih ada pikiran begitu mungkin, saudara. Betul nggak? Sehingga dia tidak kembali. Banyak hal yang seperti ini, saudara, yang kita lakukan dalam otak kita. Memang ini harusnya milik saya. Tuhan seharusnya memang memberkati saya orang baik kok. Saya memberikan perpuluhan kok. Saya tidak pernah berbuat jahat sama orang. Tuhan harus memberkati saya dong. Jadi untuk apa bersyukur lagi, Pak? Saya bangun pagi nggak perlu bersyukur lah. Ya memang itu seharusnya Tuhan kasih loh. Saya memberikan perpuluhan, saya pelayan gereja. Ya, kalau saya diberikan masalah, saya malah komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau berikan aku masalah? Aku sudah setia sama Tuhan.
Maka dikatakan di sini, saya katakan mengucap syukur dalam suka dan duka. Gak boleh cuma dalam suka, saudara. Di dalam hati tersyukur tercermin apa? Hati yang berserah. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan hati yang mau diuji, saudara sekalian. Inilah tanda-tanda hati yang bersyukur. Kau berserah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencanamu yang jadi dalam hidupku. Memang masalah datang, tidak ada masalah. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan. Oh, luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik. Hati yang bersyukur setiap saat. Kau punya masalah, gak ada pekerjaan. Istrimu mau melahirkan. Bingung, gimana nih? Tapi kau bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan mau yang terbaik dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, saudara. Ketika kau melakukan itu, ada motivasi dalam hidup. Dan saya percaya hatimu berubah semakin hari semakin menjadi baik, dan semakin berkilau. Di dalam syukur kita menerima segala rencana Tuhan dan kita memuliakan Dia. Orang yang memuliakan Dia, saudara sekalian, doanya didengar oleh Tuhan. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan apa? Kalau kau meminta sesuatu di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Ingat baik-baik, hati yang bersyukur, hati yang berserah, hati menerima apapun yang Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ingat baik-baik, saudara, jangan kau bersyukur hanya dalam keadaan suka. Bersyukurlah dalam keadaan duka. Mungkin kau kehilangan pekerjaanmu, mungkin pekerjaanmu tidak sesuai yang kau harapkan, mungkin istrimu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, mungkin suamimu yang tidak seperti apa yang kau idam-idamkan. Bersyukur, terima kasih Tuhan kau memberikan suami. Terima kasih kau memberikan istri. Terima kasih kau memberikan pekerjaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan suami. Banyak orang kehilangan istri. Dalam masa-masa tuanya mereka hidup sendiri. Syukurilah setiap apa yang kau miliki. Maka Tuhan akan menjawab setiap doamu. Tuhan, ketika kau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan buru-buru atau tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh untuk menolongmu, saudara sekalian. Haleluya. Inilah saudara janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita memuliakan nama Dia. Agama, saudara, dia mengatakan demikian. Rubah karaktermu, rubah perilakumu, maka kau bisa mengubah hatimu. Tapi Yesus berkata, let me change your heart and your behavior will change. Karena Tuhan mengubah dari hati, saudara sekalian. Ketika hatimu berubah, perilakumu, karaktermu akan totally change. Oleh karena itu, bedanya antara agama dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu mengubah hati. Kalau agama mengubah karakter, mengubah perilaku. Jadi, sesuatu totally yang different, saudara sekalian. Makanya saya katakan, kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubah hati. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita secara tuntas. Ya, hatimu yang busuk akan dibersihkan menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang wangi, menjadi hati yang berkilau, saudara sekalian. Sehingga kata-katamu memotivasi, kata-katamu positif tidak bagi semua orang, saudara. Yang ketiga, saudara sekalian, jangan abaikan suara Roh Kudus. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saudara pernah tinggal nggak di dalam satu kos-kosan dengan orang yang berbeda? Mungkin saudara adalah orang yang tidak rapi, teman kosmu adalah orang yang rapi. Mungkin saudara adalah orang yang berantak, atau orang yang mungkin tidak pintar, atau orang yang mungkin tell me, saudara, telat mikir. Tapi teman kosmu, satu kamar itu, saudara, ya dia adalah seorang mahir fisika, matematika, pi, beta, alfa, adalah nggak tahu lah orang-orang yang seperti itu. Ya orang-orang yang sangat mahir, dia udah di luar otak, sudah mengingat di luar otak, saudara. Ya jadi sudah sangat fasih. Ataukah orang yang tidak pernah ke gereja, ya, atau kau dulu adalah orang yang malas-malasan baca Alkitab, tapi di sebelahmu adalah seperti Yesus, saudara. Tiap hari berdoa, saat teduh, segala macam. Jadi kau merasa dirimu seperti Yudas, dan yang lain itu seperti Yesus. Ya, saudara, mungkin kau pernah tinggal seperti itu. Ketika kau menerima Yesus, ada Roh Kudus hidup di dalam hidupmu. Maka di dalam hatimu terbagi dua ruangan, saudara. Satu adalah ruangan Roh Kudus, satu adalah ruangan Roh Kudus. Saudara, ini terjadi perang. Ketika kau mengambil keputusan, Roh Kudus berkata, jangan lakukan itu. Roh Kudus berkata, lakukan saja. Ketika kau lagi mau ke gereja, Roh Kudus berkata, jangan ke gereja, lu capek. Baru pulang kerja, tidur dulu. Besok juga bisa ikut aja siaran ulang. Apa salahnya? Siaran ulang juga sama kok, sama-sama di Zoom kok, direkam. Tapi Roh Kudus berkata, jangan. Ambil berkatnya yang sulung. Karena berkat Tuhan itu harus murni, harus fresh. Gak bisa kau melihat cuma YouTube, dan itu sekali-sekali kau boleh. Tapi kalau kau dia terus-terusan, saudara sekalian, ya fresh, berkat yang baru atau berkat yang murni atau berkat yang segar gak kau dapatkan. Oleh karena itu, saudara, di dalam hidupmu akan terjadi pertentangan dari hari ini sampai kau dipanggil Tuhan. Akan terus terjadi pertentangan. Sekarang mana ruangan yang mau kau pelebar? Apakah untuk Roh Kudus? Apakah untuk Roh Kudus? Itu pilihan kita, saudara.
Tugas Roh Kudus sudah 3 yang sering kita doakan. Pertama, dia menolong. Kedua, dia menghibur. Ketiga, kita dibawa kepada kebenaran, saudara sekalian. Kalau kau punya Roh Kudus, saya percayakan satu hal, saudara, hatimu pasti bersih. Karena kau memberikan tempat untuk Roh Kudus, saudara sekalian, membawa kau kepada kebenaran, menolong pada saat susah dan menghibur pada saat kau lemah. Itu yang akan dilakukan Roh Kudus. Karena dia tahu perjalanan ini panjang. Perubahan hati itu tidak mudah dan tidak sebentar. Oleh karena itu kau butuh penghiburan dalam saat-saat itu. Ketika kau jatuh, ayo semangat. Seperti kau lagi ke gym, saudara sekalian. Kalau kau menurunkan berat badan. Ya, kalau kau punya personal trainer. Ya, lagi coba untuk treadmill. Aduh, udah capek nih Pak. Lanjut terus, dimotivasi terus. Ayo, jangan berhenti. Ayo, jangan berhenti. Ingat, apa yang mau kau capai? Apa yang mau kau capai? Angkat beban juga begitu, saudara. Ayo, angkat lagi sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi aku tolong. Saudara, itulah Roh Kudus. Ketika kau jatuh, ketika kau sudah seakan tidak bisa bangkit, Roh Kudus bilang, ayo, maju terus. Jangan takut. Ya, aku akan di sampingmu. Aku memberi kau kekuatan. Aku menghibur. Ingat, kembali lagi apa yang dikatakan Yesus. Ingat janji-janji Yesus. Itu dikatakan Roh Kudus. Tapi di dalam model Roh Kudus, udahlah kau menyerah aja. Bunuh diri aja lah kau. Kau udah gak berguna. Udah kalau gak give up aja lah. Udah ngapain ikut Tuhan. Ya gak ada gunanya. Ingatlah hidupmu masih begini-begini aja. Dari dulu sampai sekarang hidupmu gak berubah. Saudara, apakah kita hidup bahagia itu cuma diukur oleh harta? Saya banyak lihat orang yang kaya, saudara sekalian. Pimpinan saya, orang yang punya perusahaan, hidupnya nggak bahagia-bahagia banget dengan begitu banyak harta. Bahkan hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Oleh karena itu, saudara, apakah harta menjadi salah satu patokan bahwa kita akan bahagia setelah kita punya harta? Tapi ketika kau punya Roh Kudus, ketika kau punya Yesus, kau bahagia. Kenapa? Karena dia menghibur. Harta tidak bisa menghiburmu, saudara sekalian. Seperti orang-orang di India saat ini, atau di negara-negara lain, atau seperti di Filipina ini, saudara, apakah harta bisa menghibur kita dalam masa-masa sulit? Enggak, saudara, karena hartamu nggak berguna. Dalam masa-masa lockdown ini, saudara, apa yang kau bisa kerjakan? Kau biasanya sering berpelesiran, kau sering ke luar negeri atau kemana-mana, kau tidak bisa menggunakan uang. Kau punya banyak uang pun, kau juga nggak bisa keluar. Banyak orang mau ke Filipina, saudara, saya mau kerja kembali di Filipina. Berapapun aku bayar. Mau beli visanya, mau bikin visanya, nggak bisa, saudara sekalian, karena Filipina lockdown. Nah, saudara mau bilang apa? Oleh karena itu, harta tidak bisa jadi jaminan kita bahagia. Sudah pasti itu, saudara sekalian. Harta cuma bisa membantu kita untuk hidup di dunia ini. Hati yang terus-menerus menentang Roh Kudus akan menjadi hati yang menyujat Roh Kudus. Berikan ruang bagi Roh Kudus di dalam hatimu sehingga Roh Kudus keluar dalam hidupmu. Saudara, ingat baik-baik, ya. Ketika hatimu bersih, jangan lupa, ya. Kau harus terus menjaga hatimu, saudara sekalian. Supaya Roh Kudus terus berkuasa di dalam hatimu. Sehingga kau dituntun Roh Kudus dengan benar. Nah, saudara, dikatakan di sini dengan jelas, saudara sekalian. Ya. Bagi kamu yang mendukakan Roh Kudus, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saudara, maka kita akan ramah, kita penuh kasih, kita penuh mesra, kita saling mengampuni. Kita hilang segala kepahitan, kegeraman sudah nggak ada lagi, kemarahan sudah nggak ada lagi, pertikaian sudah nggak ada lagi, fitnah sudah nggak ada lagi. Saya akan tanya di sini, siapa orang yang hidupnya mau penuh dengan fitnah? Siapa orang yang hidupnya mau penuh dengan kemarahan? Siapa yang dihina hidupnya mau penuh dengan kepahitan? Saudara pernah merasakan kepahitan nggak? Saudara pernah merasa dendam nggak? Rasanya gimana? Sudah nggak bisa tidur. Ya, orang lain tidurnya nyak, ngorok, saudara sekalian. Ya, tapi kita nggak bisa tidur. Kita mikirin dia dendam banget nih sama dia. Ya, udah kita baik sama dia, tapi dia menusuk kita dari belakang. Kita yang rugi sendiri, saudara. Maka dikatakan di sini, saudara, ketika kau menerima Roh Kudus, kau dengarkan suara Roh Kudus, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Ketika kau bilang kata, Tuhan aku mau mengampuni, itu beban seakan-akan lepas, saudara. Beban yang begitu berat, saudara, seakan-akan lepas pada hari. Benar nggak? Coba, saudara, coba. Ada saudara ingin sesuatu dalam hidup saudara. Tuhan, aku mau dia. Dia itu, aduh, itu idaman saya. Figur cowok idaman saya, figur perempuan idaman saya. Aku nggak bisa lepasin dia, Tuhan. Tuhan bilang, itu bukan jodohmu. Lepaskan. Tidak, Tuhan. Akhirnya apa? Kau begitu mengerana di dalam hidupmu. Kau khawatir, kau takut ya kehilangan dia. Kau berusaha untuk menjaga, kau melakukan apapun supaya dia bisa bertahan di dalam hidupmu. Dari hari demi hari dia menyakitimu, terus kau tidak peduli. Yang penting kau bisa bersama-sama dengan dia. Tapi Tuhan bilang, lepaskan. Kau bisa lebih bahagia dibandingkan dari hidup dengan dia. Kau butuh kebahagiaan lebih daripada dengan dia. Tapi ketika kau bisa melepaskan orang itu, saudara sekalian,
seakan-akan bebanmu lepas. Oh, ternyata saat ini aku terikat loh. Aku terpenjara tuh. Saudara baru terbuka. Telinga mata saudara baru terbuka. Mulut saudara baru bisa memuji Tuhan. Kalau enggak saudara masih terikat, masih terpenjara. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus membebaskan. Yang terakhir saudara sekalian, kita tetap waspada, berjaga-jaga terhadap penyesatan. Ingat baik-baik saudara. Ketika kita terima Roh Kudus, hati kita sudah dibersihkan. Tapi tidak berarti Roh Kudus tidak bisa datang kembali. Bahkan di Alkitab dikatakan apa? Ketika hatimu bersih, hati-hati dan berjagalah. Karena roh iblis bisa datang lebih jahat lagi. Bahkan dia mengundang teman-temannya, memenuhi orang yang sudah kudus dan sudah suci. Dan bahkan orang itu jadi orang yang lebih jahat daripada sebelumnya. Kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga terhadap penyesatan, makanya kita tidak akan pernah bisa hidup terus kudus di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berjaga-jaga dan waspada. Kita diberikan hikmat, kita diberikan pengetahuan bagaimana kita bisa tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu saudara sekalian, hal terbaik untuk mengubah hati adalah jauhilah hal-hal yang menyesatkan hati kita. Jauhilah jalan-jalan yang jahat, jauhilah pergaulan yang sesat, jauhilah godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Mata kita saudara sekalian, kalau tiap hari melihat kejahatan, kita jadi jahat karena mata adalah pelita tubuh. Apa yang terekam di mata, apa yang kita dengar itu akan terikut di dalam otak kita. Itu akan menjadi pelita tubuh atau jendela hati kita, saudara sekalian. Hati-hati makanya di dalam pergaulanmu, hati-hati di mana kau tinggal. Jangan ketika kau tinggal di dalam satu lingkungan yang mungkin tidak baik, yang membuat kau merana, aduh katanya ini bukan lingkungan gua banget deh. Aku harus berubah nih, aku harus keluar, saudara. Tapi Pak, di sini rentalnya murah. Tapi Pak, di sini banyak teman-teman saya, Pak. Nanti saya dikucilkan, Pak. Saya nggak punya teman. Saudara, kita nggak perlu teman yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ingat baik-baik saudara. Saudara lebih baik cari orang perkumpulan yang lain. Walaupun temanmu nggak banyak, tapi teman-temanmu positif. Lebih baik seperti itu. Jauhilah godaan dan cobaan. Kalau kita tahu itu adalah lubang yang dalam, jangan coba untuk terjun ke dalamnya. Jangan kita mengetes di lubang dalam atau enggak ya. Saya punya iman Pak. Kalau saya terjun ke dalam, saya jatuh, saya pasti bisa bangkit. Saudara, jangan coba-cobai Tuhan. Jangan mencoba-cobai Tuhan, saudara sekalian. Iman kita belum sekuat itu. Makanya Tuhan katakan apa? Kau punya nggak iman sebiji sesawi? Kalau kau punya, ini gunung pindah nih. Tapi apa ini katakan? Kita nggak punya sebiji sesawi aja belum, saudara. Jadi jangan coba-coba kita menghadapi godaan atau pencobaan, saudara. Kita malah datangin pencobaan atau godaan. Jangan, saudara. Jauhkanlah itu. Supaya hidupmu dijauhkan dari penyesatan. Ujilah segala sesuatu sebelum kita mengambil keputusan. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Ya, kau harus waspada terhadap apa yang akan kau ambil, saudara sekalian. Ya, sebelum kau mengambil keputusan, saudara, kau tanya Roh Kudus, Tuhan benarkah ini yang harus kau lakukan? Apalagi keputusan-keputusan besar, menikah, ya, keputusan untuk mungkin mencari pekerjaan baru, ya, membeli rumah atau apapun itu yang membuat hidupmu bisa mempengaruhi hidupmu secara total, saudara. Tanya kepada Tuhan. Begitu pula Daud, saudara sekalian. Satu trait atau satu attitude yang bagus dari Daud adalah setiap kali dia mau berperang, dia selalu tanya Yesus. Dia menang perang ribuan kali, saudara. Mungkin nggak sampai ribuan, ratusan kali, saudara. Tapi dia selalu tanya Tuhan. Ke kiri atau ke kanan, siapa yang harus kulawan? Aku harus di mana? Dia tanya Tuhan. Dia ahli strategi, saudara. Dia ahli perang, tapi dia tetap tanya Tuhan. Itulah hebatnya Daud. Maukah kita seperti itu, saudara? Apakah kita lebih hebat dari Daud? Apakah kita sudah bisa menguasai lebih daripada Daud? Enggak juga kan, saudara. Oleh karena itu kita tanya Tuhan. Setiap kali apapun yang kita memutuskan, coba tanya Tuhan. Apakah itu jalan yang terbaik yang perlu kita lakukan? Nah, saudara, sebagai summary hari ini, saudara sekalian. Setiap orang bisa mengubah hati dimulai daripada keinginannya. Di dalam dirinya, saudara. Dan kita terus berserah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak punya keinginan, maka tidak ada motivasi untuk terus berjuang. Untuk mengubah hati saudara. Ingat baik-baik, saudara, akibat fatal daripada hati yang jahat adalah kematian. Ya, adalah kebinasaan. Seperti halnya banyak orang di dalam kitab Alkitab, orang yang iri hati, orang yang dengki, orang yang punya kecabulan, sudah seperti halnya Samson, saudara sekalian, hatinya penuh dengan kecabulan. Ya, dia mati, saudara, dengan hal yang mengenaskan sebenarnya, saudara. Matanya buta, kekuatannya hilang, saudara sekalian. Begitu pula dengan Yudas, hati yang serakah, yang menjual Yesus, bahkan gurunya sendiri dia jual, saudara. Hati yang busuk, hati yang jahat, saudara, membawa kebinasaan, dia akhirnya bunuh diri. Oleh karena itu, saudara, banyak hal-hal yang tidak baik terjadi bagi orang yang hatinya jahat. Oleh karena itu, saudara, hati yang bersih akan disenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berjuang bagaimana bisa memulihkan, membuat hati kita bersih. Berjuang mengubah hati, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hanya Tuhan yang bisa menjawab doa kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita, saudara. Hanya
Tuhan yang bisa memberikan hati yang baru bagi hidup kita. Hati yang taat, bukan hati yang keras. Mengucap syukur dalam suka dan duka. Ketika kita mengucap syukur, kita berserah. Kita merelakan Tuhan untuk membentuk hati kita. Kita relakan Tuhan untuk menguji hati kita. Karena kita tahu saudara, tanpa Tuhan, maka hati kita nggak mungkin benar-benar bersih. Dengarkan baik-baik Roh Kudus. Biarlah tempat Roh Kudus di dalam hati kita lebih besar daripada Roh Kudus, saudara sekalian. Mungkin pencobaan tetap datang di dalam hidupmu. Mungkin banyak goda-goda tetap datang dalam hidupmu. Tetapi ketika Roh Kudus mengambil alih, tidak mungkin kau akan melakukan hal yang menyimpang daripada Tuhan. Kau tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai ke surga, saudara. Waspada dan berjaga-jaga terhadap penyesatan, saudara. Jangan kau sombong, jangan kau arogan. Ketika kau sudah bersih, ketika sudah hidup kudus, jangan kau bilang, aku akan selamanya hidup kudus, saudara. Jangan arogan. Ketika kau arogan, kau buka celah bagi iblis untuk masuk. Maka oleh karena itu, sudah katakan, hati yang bersih, jangan kau biarkan terbuka celah, sehingga roh jahat bisa masuk, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Hati-hati, saudara. Orang yang sudah bertobat ketika dia jatuh ke dalam dosa, mungkin tidak bisa kembali lagi. Dia jauh dari Tuhan, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan lagi, saudara. Dia bahkan marah sama Tuhan. Oleh karena itu, hati-hatilah. Ya, menjaga hatimu, waspadalah, berjaga-jaga senantiasa. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau berdoa. Bagi saudara yang merasa ingin dilepaskan hati saudara dari kepahitan, dari dengki, dari dendam. Ya, saya mau berdoa untuk saudara, ya. Buka hati saudara hari ini. Biarlah Yesus masuk ke dalam hati kita. Biar Tuhan Yesus mengubah hati kita. Dan kita akan lanjutkan ke dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa sama-sama, saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Bagi saudara yang mau didoakan pada malam hari ini, saudara yang mau mengubah hati, saudara berjanji kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Oh, Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kami mau diubah oleh Tuhan. Kami mau memiliki hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang murni, yang menyenangkan hatimu, Tuhan Yesus. Karena kami tahu dari hati kami terpancarlah kehidupan. Dari hati kami terpancar buah-buah pertobatan dan buah-buah keselamatan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi-pribadi yang berjuang senantiasa, berkomitmen tinggi untuk terus mengubah hati kami, untuk terus menguras pikiran-pikiran negatif kami, mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang positif, yang tidak lagi bisa diganggu oleh roh-roh jahat di dalam hidup kami. Biarlah kami terus waspada, Tuhan Yesus, terhadap setiap penyesatan-penyesatan yang boleh datang ke dalam hidup kami. Jagalah mata kami, agar kami tidak melihat, kami juga tidak mendengar hal-hal yang selalu negatif. Biarlah kami bisa menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, menghindari juga lingkungan-lingkungan yang tidak baik, menghindari jalan-jalan yang jahat. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, Tuhan menjaga kami melalui malaikat-malaikatmu. Tuhan membentuk hati kami sesuai dengan apa yang kau inginkan. Karena kami tidak mau hati kami membusuk, Tuhan Yesus, dan bau, dan itu terpancar keluar, sehingga membuat orang-orang sekitar kami menjauhi kami, melihat orang-orang sekitar kami tidak menjadi berkat. Kami mau Tuhan Yesus mulai hari ini, kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah orang melihat kami, ada Kristus hidup di dalam hidup kami. Orang melihat kami, orang ingin berubah. Orang melihat kami, orang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang melihat kami, orang memuliakan Tuhan. Karena dia melihat Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamalah masing-masing kami Tuhan Yesus. Dan kuduskan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki perjamuan kudus Bapa. Layakan kami. Saudara-saudara, minta ampun sama Tuhan. Ketika di dalam hatimu masih ada dendam, masih ada benci, ampunilah segala kesalahan orang lain terhadap dirimu. Dengan demikian Tuhan akan mengampunimu. Sebelum kau memasuki perjamuan kudus, masuklah dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang kudus, sikap hati yang suci, sehingga kau tidak bersalah di hadapan Allah. Oh, syukurlah, Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Apapun yang kami kerjakan salah dalam minggu-minggu lalu, Tuhan, kami minta ampun, sehingga kami boleh memasuki perjamuan kudus ini dengan hati yang benar, sehingga Engkau dimuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.